Di sebuah desa kecil bernama Tanara, di tanah Banten yang sederhana, lahir seorang anak yang kelak namanya menggema hingga ke tanah suci. Ia tidak memiliki istana, tidak memimpin pasukan, namun ilmunya menundukkan para ulama besar dunia. Dari pesantren kecil di Nusantara, jejak langkahnya sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Di sana ia menjadi guru para ulama, pena dan kitabnya dipelajari hingga hari ini. Dunia mengenalnya sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Ulama Hijaz, cahaya ilmu dari Tanara. Inilah kisah seorang ulama besar yang membuktikan bahwa keikhlasan dan ilmu mampu mengubah sejarah. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1813 di Tanara, Banten, dari keluarga yang dikenal taat beragama. Ayahnya, K.H. Umar, adalah seorang ulama dan guru Al-Quran yang menanamkan cinta kepada ilmu. Sejak Nawawi masih sangat kecil, sejak usia dini, Nawawi kecil telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia lebih sering duduk diam di surau, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, daripada bermain seperti anak-anak seusianya. Setiap huruf Al-Quran, ia pelajari dengan penuh adab. Setiap nasihat guru, ia simpan dalam hati. Di usia yang sangat muda, ia telah menguasai dasar-dasar ilmu fikih, tafsir, hadis, akhlak dan tasawuf. Para guru di Tanara pun mulai menyadari, anak ini bukanlah anak biasa. Di dadanya, Allah sedang menyiapkan cahaya besar untuk dunia Islam. Ketika usianya masih sangat muda, Syekh Nawawi membuat keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia meninggalkan Tanara, meninggalkan orang tua, kampung halaman, dan kenyamanan yang ia kenal sejak kecil. Dengan kapal sederhana, ia menyeberangi lautan luas, menuju Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan itu bukan perjalanan mudah. Ombak tinggi, angin kencang, dan bahaya selalu mengintai. Namun di hatinya, hanya ada satu tujuan, menuntut ilmu demi Allah. Setiap malam di atas geladak kapal, ia menengadah ke langit, memohon agar Allah menjaga langkahnya dan menguatkan niatnya. Lautan seakan menjadi saksi bahwa ilmu menuntut pengorbanan, dan orang-orang pilihan tidak pernah takut pada jarak dan kesulitan. Setibanya di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Nawawi seakan memasuki dunia baru. Kota suci ini dipenuhi para ulama besar dari berbagai penjuru dunia Islam. Disinilah ilmu berkumpul dan cahaya wahyu terus dijaga. Syekh Nawawi berguru kepada para masyayikh ternama Hijaz. Siang dan malam ia habiskan untuk membaca, menghafal dan mendalami kitab-kitab klasik. Ia mempelajari tafsir Al-Quran dengan kedalaman makna, hadis Rasulullah dengan kehati-hatian sanad, fikih mazhab Syafi'i dengan ketelitian, tasawuf dengan hati yang bersih. Kesungguhannya membuat para guru kagum. Akhlaknya membuat sesama penuntut ilmu hormat. Hingga akhirnya, nama Nawawi Al-Bantani mulai dikenal di majelis-majelis ilmu Makkah. Seorang pemuda dari Tanara perlahan berubah menjadi ulama besar dunia Islam. Seiring berjalannya waktu, ilmu Syekh Nawawi semakin matang dan namanya semakin dikenal di kalangan ulama Hijaz. Ia tidak hanya menjadi murid, tetapi juga menjadi guru. Di serambi Masjidil Haram, Syekh Nawawi mengajar para penuntut ilmu dari berbagai negeri, Arab, Mesir, Afrika, India, hingga Nusantara, duduk melingkar di hadapannya. Dengan suara tenang dan penuh hikmah, ia menjelaskan ayat demi ayat, hadis demi hadis, tanpa meninggikan diri. Para ulama Makkah pun mengakui kedalamannya. Mereka memberinya gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin para ulama di tanah Hijaz. Sebuah gelar besar yang lahir dari keikhlasan dan ketekunan, bukan dari ambisi atau kekuasaan. Seorang anak desa dari Tanara kini menjadi rujukan dunia Islam. Syekh Nawawi memahami satu hal penting. Umur manusia terbatas, namun ilmu yang ditulis dengan ikhlas akan hidup selamanya. Di sela-sela mengajar, ia menghabiskan malam-malam panjang dengan menulis. Di bawah cahaya lampu minyak, pena beliau menari di atas kertas, menyusun kalimat demi kalimat yang kelak menjadi rujukan umat. Lebih dari 100 kitab lahir dari tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya, Tafsir Munir Marah Labid, Nihayatuz Zain, Uqadul Lujain, Kashifatus Saja. Kitab-kitab ini tidak hanya dibaca di Makkah, tetapi menyebar hingga pesantren-pesantren Nusantara. Dari desa kecil di Banten, ilmunya kembali pulang, membentuk generasi ulama dan dai. Pena Syekh Nawawi menjadi warisan yang lebih tajam dari pedang manapun. Meski dikenal sebagai ulama besar dunia Islam, Syekh Nawawi Al-Bantani menjalani hidup yang sangat sederhana. Ia tidak mengejar kemewahan,
Tidak silau oleh pujian, tidak terikat pada jabatan dan dunia. Pakaiannya sederhana, makan secukupnya, hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Baginya ilmu bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk diamalkan dan diajarkan. Syekh Nawawi juga dikenal menanamkan semangat perlawanan terhadap penjajahan melalui pendidikan dan dakwah. Tanpa mengangkat senjata, ia membangun kesadaran umat, membebaskan pikiran, dan menanamkan keimanan yang kuat. Murid-muridnya kelak menjadi ulama besar, pendiri pesantren, dan tokoh pergerakan Islam di Nusantara. Perjuangannya senyap, namun dampaknya abadi. Pada tahun 807 di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, Syekh Nawawi Al-Bantani menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada gemerlap, tidak ada sorak pujian. Namun langit seakan menjadi saksi perginya seorang hamba yang ikhlas. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la, berdekatan dengan makam para ulama besar. Raganya jauh dari Tanara, namun ilmunya pulang ke Nusantara. Hingga hari ini, kitab-kitab beliau masih dibaca, namanya masih disebut di pesantren-pesantren, doa untuknya masih terlantun dari bibir para santri. Syekh Nawawi Al-Bantani mengajarkan kita bahwa seseorang tidak perlu lahir dari istana untuk mengubah dunia. Cukup dengan ilmu, keikhlasan, dan keteguhan iman, sejarah pun akan mencatat namanya. Semoga Allah merahmati beliau dan mengumpulkan kita bersama para ulama dan orang-orang syalih di surganya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih bersemangat dalam memberi kisah-kisah tentang Islam.